Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak dan sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "In kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah." Wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, berdasarkan hadis yang tadi antum baca, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, bahwa suatu saat atau waktu itu wadah minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mangkok ataupun gelas dan yang lainnya itu pecah. Maka yang dilakukan oleh beliau yaitu merekatkan kembali bagian yang pecah tersebut dengan rangkaian dari perak-perak. Jadi menambalnya dengan perak, dengan keumuman hadis ini maka diperbolehkan. Silakan bagian ketiga, bejana orang kafir. Hukum asalnya, bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan, kecuali bila diketahui najisnya. Dalam sebentar. Jadi dari sini hukum asal bejana orang kafir adalah halal, ya, untuk digunakan. Syaratnya atau terkecuali bila diketahui najisnya. Lanjut. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mencucinya. Berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khusyani, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi'ardi qaumin min ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim. Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha." Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka?" Beliau menjawab, "Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah ia, kemudian makanlah dengan menggunakannya." Hadis riwayat siapa? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih dari Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Jadi bila najisnya tidak diketahui pada bejana tersebut, yakni bisa diartikan ketika pemilik dari bejana tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka dalam tahap ini boleh menggunakannya. Karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menghalalkan, ya, makanan ahli kitab untuk kita makan. Dan kadang mereka menyuguhkan kepada kita dengan nampan-nampan mereka, bejana-bejana mereka. Sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi, hal ini telah diceritakan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyuguhkan roti, gandum dan juga lemak yang telah berubah baunya, ya. Lalu beliau makan sebagian darinya. Nah, berdasarkan hadis atau penjelasan ini, maka menggunakan bejana orang kafir hukumnya halal, boleh, ya, untuk digunakan. Mangkok-mangkok mereka, piring-piring mereka, ya, bejana-bejana mereka boleh digunakan, kecuali bila kita mengetahui ada najis pada bejana tersebut, atau kita meyakini bahwa orang kafir tersebut terdapat najis pada waktu itu, maka hendaknya kita mencucinya terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.